Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi 'ibadika salihin, amin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Malam ini kita akan masih membahas tentang sholat sunnah. Rawatib sudah kemarin ya Kang ya. Sebelumnya kita sudah rawatib qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah itu waktunya adalah mulai masuknya waktu sholat sampai berakhirnya waktu sholat. Berarti kalau kita masuk ke masjid belum sholat qobliyah zuhur, imam sudah takbiratul ihram, maka kita dianjurkan untuk langsung ikut imam sholat zuhur. Loh, belum qobliyah, nanti setelah sholat zuhur barulah sholat apa? Qobliyah. Ya, loh kenapa begitu? Qobliyah kan sebelum, ya itu hanya penamaan saja. Karena dilakukannya sebelum zuhur maka disebutnya qobliyah zuhur itu. Tapi kalau ngelihat waktu masih pada waktunya, maka sholat qobliyah zuhur dilakukan setelah kita sholat zuhur itu sah-sah saja. Dan itu bukan sholat qodok, melainkan sholat pada waktunya. Kalau ba'diyah zuhur itu waktunya mulai dari setelah kita sholat fardu. Maka tidak boleh kita sholat ba'diyah zuhur dilakukannya sebelum sholat zuhur karena belum masuk waktunya. Sampai kapan? Sampai habis waktu sholat zuhur. Asar, maghrib, isya sama seperti itu. Oke, sekarang adalah baqiyatun nawafil, sholat sunnah selain yang sudah kita pelajari. Yang pertama permasalahannya, al-afdal fi jami'in nawafil antakuna fil bait. Seluruh sholat sunnah lebih baiknya kita lakukan di rumah. Seluruh sholat sunnah lebih afdalnya dilakukan di rumah, baik laki-laki atau perempuan. Sholat sunnah itu di rumah. Illa sunnatul ihram, kecuali satu sholat sunnah ihram. Kita mau ihram, kalau orang yang perjalanannya itu dari Madinah, maka mulai ihram atau mikotnya itu ada di mana? Bir Ali, Abyar Ali bahasa Arabnya. Kalau kita orang Indonesia ngomong Bir Ali gitu. Nah, kita mikotnya ada di Abyar Ali atau Bir Ali itu. Nah, sebelum kita melangkahkan kaki dari tanah halal menuju tanah haram, kita harus berpakaian ihram dulu, berniat ihram dulu. Sebelum kita berihram, yakni melangkahkan kaki dari tanah halal ke tanah haram, kita disunahkan sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah ihram. Nah, sholat sunnah ihram ini sunnahnya tidak di rumah, melainkan di masjid. Makanya kita sholat di dalam masjid. Sunnahnya, kalaupun kita lakukan di jalan ya nggak masalah. Tapi sunnahnya, afdolnya dilakukan di masjid. Satu, sholat sunnah ihram. Yang kedua, sholat sunnah tawaf. Beres kita tawaf 7 putaran, kita ada kesunahan sholat 2 rakaat tawaf. Dilakukannya di mana? Di makom Ibrahim, belakang makom Ibrahim. Nggak bisa, maka yang penting di dalam Masjidil Haram. Ya, kalau kita lakukannya di hotel boleh atau tidak? Boleh. Dapat keutamaan, dapat kesunahan, dapat. Cuma lebih utamanya dilakukan di dalam masjid. Sholat sunnah ihram, sholat sunnah tawaf,
Kemudian termasuk sholat sunnah yang lebih utama dilakukan di masjid daripada di rumah adalah sholat duha. Sholat duha itu lebih utama dilakukan di masjid, bukan di rumah. Ya, maka mampir ke masjid dulu untuk sholat duha. Kemudian sholat istikharah. Sholat 2 rakaat, kita tujuannya, niatnya adalah untuk meminta pilihan. Supaya Allah melangkahkan kaki kita di langkah yang benar, yang sesuai dengan harapan kita. Sholat istikharah itu sunnahnya dilakukan di masjid, bukan di rumah. Wasafar wal kudum minhu, kita mau bersafar, maka ada sholat sunnah 2 rakaat dulu. Sebelum berangkat, kita dari rumah mampir ke masjid, sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah safar. Kita pulang dari safar, jangan dulu masuk rumah, tetapi apa? Mampir masjid dulu, sholat 2 rakaat, baru ke rumah. Dan ini orang Indonesia biasa melakukan saat mereka berangkat haji umroh. Antum pernah nemu itu? Saya dulu masih kecil, ada orang-orang mau umroh, mau haji, mereka kayak gitu. Orang tua kita dulu ya, nggak tahu di Bandung apakah seperti itu, belum pernah tahu. Tapi kalau di Demak seperti itu. Jadi mereka keluar dari rumah diiring orang banyak. Ya, mereka bareng-bareng masuk masjid. Untuk apa? Sholat sunnah safar 2 rakaat sebelum pergi. Nanti datang dari tanah suci, dia tidak langsung masuk rumah, tapi mampir ke masjid dulu, sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat safar, berangkat atau pulangnya, itu sunnahnya dilakukan di masjid, bukan di rumah. Kalaupun dia itu kesulitan, umpamanya ya, kesulitan, nanti kalau bawa barang banyak kok harus mampir masjid dulu, sulit bagi dia, ya sholat di rumah. Nggak apa-apa, boleh. Cuma afdolnya, utamanya dilakukan di rumah. Wa qabliyatil maghrib, termasuknya sholat sunnah yang disunnahkan lebih afdol itu dilakukan di masjid adalah qobliyah maghrib. Kenapa qobliyah maghrib itu afdol dilakukan di masjid? Karena waktu maghrib sangatlah pendek. Karena pendeknya waktu maghrib itu, maka dilakukan di mana? Di masjid. Dalam madhab Malikiyah malah tidak ada qobliyah maghrib. Madhab Maliki itu mengatakan setelah azan iqomah ya langsung sholat maghrib. Tidak ada kesunahan qobliyah maghrib karena waktunya sangat pendek. Gitu ya. Madhab Syafi'i menurut qaul jadidnya ada qobliyah maghrib 2 rakaat langsung sholat maghrib. Maka sunnahnya dilakukan di masjid, bukan di rumah. Karena kalau di rumah qobliyah dulu, kemudian dia jalan, udah ketinggalan sholat maghribnya. Ya. Wal mangdurah, sholat-sholat sunnah yang dinazarkan. Kita mau sholat taraweh, bernazar, demi Allah aku akan taraweh malam ini di masjid. Maka yang asalnya taraweh itu hukumnya sunnah, karena dinazarkan berubah menjadi wajib, maka wajib dilakukan di masjid. Kemudian wal qobliyah idza dakhala waqtuha, sholat qobliyah ketika masuk waktunya. Udah masuk, kita telat, maksudnya kita telat. Kalau sholat qobliyah di rumah bakal ketinggalan sholat fardu. Contoh umpama subuh, sholat subuh, qobliyah subuh itu lebih utama dilakukan di rumah. Tetapi kita bangunnya kesiangan, ya telat, kita bangun sekarang subuh itu jam 4, enggak, 4.14, 4.14 saat ini. Nah, kita bangunnya itu jam 4.15 gitu, ya kan? Nah, kita telat, belum wudhu, belum ganti baju dan sebagainya. Kalau sholat qobliyah di rumah bakal ketinggalan sholat subuh. Nah, bagaimana? Maka kita cepat-cepat ke masjid. Ngelihat ada jam iqomahnya itu masih 2 menit, bisa kita qobliyah di sana. Kalau umpamanya jamnya itu sudah mepet banget, tinggal 30 detik, maka lebih afdalnya kita tidak qobliyah dulu, melainkan menunggu
iqomah. Apalagi sudah iqomah, ya maka lebih afdalnya kita langsung ikut sholat subuh. Beres subuh nanti barulah qobliyah. Loh, setelah sholat subuh kok ada sholat sunnah? Bukannya itu waktu-waktu yang diharamkan. Nah, kemarin sudah kita pelajari juga, sholat yang diharamkan kita lakukan di 3 waktu yang haram ini, atau 5 waktu yang haram, itu hanya 2 sholat, yaitu sholat sunnah yang punya sebab mutaakhir, dan sholat sunnah mutlak. Sedangkan qobliyah itu termasuk sholat sunnah yang memiliki waktu. Jadi tidak ada keharaman di sana. Nah, wa idza kana mu'takifan, termasuk diantaranya sholat sunnah yang lebih utama dilakukan di masjid adalah ketika orang tersebut sedang dalam keadaan beriktikaf di masjid. Umpama di malam-malam bulan Ramadan atau siang malam Ramadan, orang perbanyak itikaf di masjid. Dia mau sholat apapun sunnah yang ia lakukan, ya lebih baik di masjid. Karena saat itu sedang itikaf. Waman khofa fawataha awit takasul, termasuknya orang yang dia itu khawatir tidak bisa melakukan sholat sunnah kalau dia di rumah atau dia males. Nah, ini kejadian diri saya sendiri seperti itu. Udah sholat maghrib, beres sholat maghrib, kalau saya langsung pulang, niatnya mau ba'diyah di rumah, nggak pernah terjadi. Ada aja ini, tolong angkat jemuran, ini itu dan banyak sekali. Akhirnya nggak jadi sholat. Udah kesentuh istri, udah batal, mau wudhu udah males. Akhirnya tidak jadi sholat. Nah, ini berarti orang yang khawatir tidak bisa melakukan sholat sunnah di rumah. Nah kan, ba'diyah maghrib dilakukan di masjid sekalian. Nah, sudah sampai rumah ya sudah bebas gitu. Kalau saya pribadi seperti itu, maka ba'diyah itu sering kali saya lakukan di masjid, tidak di rumah. Karena kalau sudah nyampe rumah udah, apalagi ada ngelihat anak, ya udah direweli sama anak, sulit kita qobliyah ba'diyahnya, gitu. Atau qobliyah di rumah, umpama nih, antum semua sholat di rumah, kira-kira qobliyah ba'diyah nggak sih selama ini? Enggak. Nah, berarti males, itu namanya takasul. Maka qobliyah ba'diyah itu lebih baik dilakukannya di masjid. Bagi orang-orang yang males, nggak tahu kenapa orang ketika di masjid itu imannya bertambah. Artinya bertambah itu pengen sholat qobliyah, pengen sholat ba'diyah, pengen buka Quran. Kalau di rumah enggak sama sekali. Kenapa itu? Ya karena pengaruh tempat. Bi'ah namanya. Antum kumpulan orang-orang yang soleh, insya Allah bakal jadi soleh. Kalau kumpulannya itu orang-orang bejat, insya Allah jadi bejat. Gitu. Loh bener. Tergantung kumpulan, tergantung tempat. Maka dengan adanya kumpulan orang soleh, iman bertambah. Perbanyak kajian, antum akan terus keislamannya, syariatnya akan bertambah gitu. Nah makanya dengan sebab adanya tempat masjid seperti itu membuat iman kita bertambah, maka lebih baik kalau dia pemalas, lebih baik melakukan sholat sunnahnya di masjid. Karena kalau sudah pulang nggak akan dia ngelakuin ba'diyah umpamanya, maka lebih baik di masjid. Wa nawafila yaumil jum'ati, dan semua sholat-sholat sunnah di hari Jumat. Karena kesunahan kita datang ke masjid di hari Jumat jam 10 umpamanya, maka kesunahannya kita itu adalah memperbanyak sholat, memperbanyak baca Quran, dan berzikir. Sholat apa ya? Sholat sunnah mutlak. Di mana sunnahnya? Di masjid, bukan di rumah. Ya, semua sholat-sholat sunnah yang berkaitan dengan Jumat, maka lebih baik di masjid. Dan satu lagi, ihyaul buq'ah, untuk menghidupkan tempat atau syiar. Ada satu masjid yang kosong terus, ya, nggak ada orangnya, atau ada sholat langsung pada pergi, nah, nggak ada yang menghidupkan masjid tersebut, nggak ada yang mensyiarkan masjid itu, maka setiap kali kita ngelihat masjid, sunnahnya masuk masjid, sholat sunnah di sana.
Ya, kalau orang dulu itu setiap safar ngelihat masjid, masuk masjid dulu, sholat dulu 2 rakaat, nanti keluar lagi, jalan lagi ngelihat masjid, masuk masjid lagi, sholat 2 rakaat, dan seterusnya. Maka setiap kali kita melihat masjid, sunnahkan untuk sholat. Tujuannya adalah menghidupkan tempat sholat, yakni masjid. Nah, tentang safar, yang dimaksud safar itu hanya kalau mau berangkat umroh haji atau gimana? Ya, semua safar. Semua safar. Tadi kami bercerita kalau di Demak itu biasanya dilakukan oleh orang yang umroh haji saja. Sedangkan yang safar-safar biasa enggak seperti itu. Padahal kesunahannya semua safar. Tidak hanya untuk umroh, tidak hanya untuk haji. Baik safarnya itu safar yang panjang melebihi 84 kilo atau kurang dari itu. Setiap iya, yang penting kita safar kan. Dari sini ke Garut cuma 40 kilo Garut kota. Ya, maka kita sunnah untuk sholat. Itu. Semua safar. Safar ya. Semua safar, mau safar pendek atau safar panjang. Ada minimal nggak pendeknya? Minimalnya kembali kepada uruf adat manusia, menganggapan manusia. Kalau orang Arab, bicaranya orang Arab itu, kalau umpama dari sini ke alun-alun Bandung, itu ngomongnya belum disebut safar. Tapi kalau sudah ke Cimahi, beda kota, itu nanti anak usafir ila Cimahi katanya. Aku akan bersafar ke Cimahi. Luar kota itu sudah disebutnya safar. Tidak ada jarak minimal. Tidak ada. Nggak ada jarak minimal. Itu kembali kepada anggapan manusia. Kalau hari-hari misalkan, ini lumayan jauh nih. Iya. Kalau hari-hari kegiatannya masuk safar. Masuk safar. Masuknya safar. Masuknya safar. Meskipun kalau di Bandung kan masih di dalam kota Bandung, masih satu kota. Iya, kembali kepada anggapan. Orang itu menyebutnya sebagai orang yang bersafar atau tidak. Safar itu kalau kita bahasa Indonesia kan adalah bepergian, gitu. Ngomongnya apa? Kalau beda halnya dengan pesantren ke sini, nggak mungkin. Aku mau bepergian ke pesantren kan enggak. Ungkapan itu loh. Ungkapan bepergian itu kalau dari sini ke Sumedang, kira-kira orang mengatakan bepergian atau tidak? Nah itu, itu namanya safar. Nah gitu. Subang ke Garut itu maksudnya safar. Lembang. Nah, yang kayak gini tuh kalau bisa kita laksanakan. Ya, sebelum berangkat kita ke masjid dulu, salat 2 rakaat. Nanti pulangnya sebelum masuk rumah mampir masjid dulu. Kalau berangkat kerja gitu, niatnya sholat sunat safar gitu. Selama kita dari Pasiribun ke Pasteur gitu. Pasiribun Pasteur mah bukan safar atau bukan. Tapi kalau kalau misalkan di apa namanya, kalau misalkan sholat apa berarti? Sholat mutlak. Sholat mutlak niatnya usolli, aku niat sholat itu aja. Bukan sholat sunnah safar. Berarti ternyata namanya terawih, jadi alangkah baiknya sebelum pas pulang kerja, carilah masjid terdekat, sholat apa ya? Sholat mutlak. Sholat sunnah mutlak. Mungkin itu sholat sunnah sebelum masuk rumah. Sholat sunnah mutlak. Di masjid itu? Iya, di masjid. Jadi sholat sunnah mutlak itu dimanapun kita berada. Bahkan antum saat nyetir di perjalanan itu ada kesunahan sholat sunnah mutlak. Sambil jalan. Diperbolehkan. Saya udah pernah jelasin ini belum? Belum ya? Sholat sunnah sambil jalan. Ada kalanya. Ada kalanya jalan kaki dan ada kalanya naik kendaraan. Kalau kita sholat sunnah mutlaknya sambil jalan kaki, maka syarat yang harus terpenuhi adalah, ini syarat rukunnya ya, adalah 1, ketika takbiratul ihram ngadep kiblat.
Jadi ngadep kiblat dulu ke sana, takbir, Allahu Akbar. Kemudian jalan sesuai dengan jalan kita. Tujuannya. Meskipun balik arah gitu. Walaupun tidak menghadap kiblat. Nanti ketika rukuk harus rukuk sempurna ngadep kiblat. Ketika rukuk. Ini khusus jalan kaki. Iya. Kemudian i'tidal jalan lagi sesuai arah kita, tujuan kita. Kemudian sujud harus sujud sempurna menghadap kiblat. Duduk di antara dua sujud sempurna ngadep kiblat, dan apalagi sujud yang kedua sempurna ngadep kiblat. Selain itu kita berjalan sesuai arah tujuan kita. Cuma itu syaratnya. Ya, untuk bersuci, kemudian dia nutup aurat itu sesuai dengan sholat-sholat biasanya. Oke. Kemudian ketika berjalan, ya jalan biasa aja. Dia bawa tas, gendong tas, ya seperti orang biasa jalan. Enggak. Soalnya nggak bisa. Oke. Tapi mau sih, kalian bersolat juga gitu. Berarti kan ketika sujud harus mencari tempat yang rata, bersih. Aman insya Allah. Kalau untuk saat ini mah nggak ada ayam keliaran, aman sekarang. Berarti kan ketika nggak, misalkan di jalan nih, kan kalau di jalan itu kan kita harus mencari tempat yang mengamankan diri gitu. Dan ketabrak orang, secara jelas akan terjadi itu nggak masalah. Nggak apa-apa. Pokoknya berjalan sesuai arah tujuan kita. Kalau mau mencari tempat, ya nyari tempat gitu. Tidak masalah. Sholat itu sholat wajib. Sunnah ini mah, sunnah mutlak. Sunnah mutlak. Nggak boleh sholat duha sambil jalan, nggak bisa. Taraweh sambil jalan nggak boleh. Ini sholat sunnah mutlak. Ya. Pokoknya kita seneng sholat, gabut sholat gitu, stres sholat. Ini kalau jalan kaki. Oke. Nah, ketika naik kendaraan bagaimana? Mau itu motor, mobil, kereta, pesawat, bus, kendaraan, maka syaratnya itu cuma satu, yaitu menghadap kiblat saat takbiratul ihram. Takbiratul ihram saja ngadep kiblatnya. Awalnya. Kendaraan umum. Terserah apapun, yang penting kendaraan. Mau motor, mau mobil pribadi, mau umum, sama aja. Kalau kita motor umpamanya naiki motornya starter, terus adepin kiblat dulu boleh, atau kita belum naik tapi berdiri dulu ngadep kiblat, takbir Allahu Akbar, usolli, aku niat salat sunnah, ambil motor starter, jalan. Udah itu saja. Kemanapun ya, sambil ngegas, kopling, nggak masalah. Berapa rakaat? Di motor. Terserah, sholat sunnah mutlak itu minimal 2 rakaat. Antum mau sholat 100 rakaat boleh. Oh, udah 100 kok belum sampai kantor, tambahi boleh. Sekali salam. Sekali salam. Terserah. Dikurangi nggak masalah. Jadi sholat sunnah mutlak itu boleh kita tambahi, boleh kita kurangi. Ya, karena niatnya cukup usolli saja, nggak menentukan rakaat. Cuma sebelum kita nambahi, sebelum mengurangi harus ada niat terlebih dahulu. Untuk enggak, maksudnya umpama di awal dia mau sholat 8 rakaat, udah beres, udah tahiyat, kemudian dia mau nambahi, maka sebelum salam niat aku mau nambah. Langsung iya. Berarti kayak ruku dan lain-lain itu pakai isyarat. Isyarat saja. Rukuknya nanti begini, agak condong, sujud agak turun, gitu aja. Pandangan kemanapun kan boleh. Kalau sambil nyetir repot sambil nyetir kan zaman sekarang kan hijabnya agak kebuka dikit. Iya, nggak masalah, kan nggak batalin atau antum sholat ngelihat cewek batal nggak sholatnya? Nggak batal, nggak batal. Nah, terus Rasul pernah bersabda, kalau sholat kemudian ada perempuan lewat, batal sholatnya karena perempuan seperti anjing gitu. Itu ada hadisnya dan itu sahih loh. Itu apa maksudnya? Maksudnya batal sholat itu hilang kekhusyuan, tapi sholatnya tidak batal, hilang kekhusyuan saja. Jadi sambil nyetir ngelihat sana sini tidak masalah. Yang penting jangan ngomong hello atau apa. Kalau disalamin ya cukup gini aja.
Gitu. Ya ini coba dipraktekin, nanti antum di jalan nggak akan kebut-kebutan. Nah antum kalau sholat nggak akan ngantuk berarti, karena ini terus akan membaca Al-Quran. Gitu. Karena kalau saya sambil kiri juga sama aja kalau ngantuk. Itu sholat apa? Sunnah mutlak di jalan sambil jalan kaki atau naik kendaraan. Untuk ngisi waktu lah ya, untuk ngisi waktu daripada kita mainan HP, nge-game, ngeliat TikTok ya, udah sambil sholat gitu. Kalaupun umpama kita naik bus umpamanya atau pesawat, kemudian kita sholat sunnah mutlak sambil megang HP, buka Al-Quran, ya boleh toh, nggak apa-apa sambil baca Quran gitu sebanyak-banyaknya, nggak masalah. Berikutnya adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu minimal 2 rakaat, maksimalnya tidak terhingga. Boleh 1000 rakaat silakan, yang penting tahiyat harus sekali. Tahiyatnya cuma satu, duduk tahiyatnya hanya satu, tidak ada tahiyat awal, nggak ada tahiyat yang kedua, ketiga, tuh nggak ada. Tahiyat akhir aja ya? Betul, tahiyat akhir saja. Tapi misalkan lebih dari 2 rakaat di sekaligus. Iya, bukan makna-makna. Enggak. Mau malam, mau siang, sama seperti itu. Harus genap atau genap? Boleh ganjil. Boleh ganjil. Boleh. Berapapun rakaatnya terserah. Yang penting minimal 2 rakaat. Pas lafaz niatnya itu sesuai dengan jumlah yang Usolli tahiyal masjid. Nggak usah ada jumlah rakaat. Enggak, jumlah rakaat kan enggak wajib. Iya. Niat jumlah rakaat itu termasuk hukumnya sunnah. Usolli tahiyatal masjidi saja, ya, maka itu diperbolehkan. Nah, minimalnya 2 rakaat atau lebih, jadi nggak ada maksimal, bitaslimatin wahidatin dengan 1 salaman. Salamnya cuma 1 saja. Dan kesunahan sholat tahiyatul masjid itu hanya bagi orang yang telah masuk masjid, ya. Hanya bagi orang yang telah masuk masjid, karena sholat tahiyatul masjid termasuk sholat yang memiliki sebab mutakodim. Sebab masuk masjid, orang itu disunahkan sholat tahiyatul masjid. Nah, sholat tahiyatul masjid ini bisa gugur kesunahannya dengan sebab apa? Dengan sebab orang itu melakukan sholat fardu atau melakukan sholat sunnah. Jadi kita masuk masjid, imam udah takbiratul ihram, sholat duhur, langsung kita sholat duhur, maka gugur kesunahan kita sholat tahiyatul masjid. Karena inti dari sholat tahiyatul masjid itu adalah menghormati masjid dengan cara sholat. Ya. Kesunahan sholat tahiyatul masjid adalah ketika masuk seluruh masjid kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram tahiyatnya bukan tidak dengan sholat, tetapi dengan cara tawaf, namanya tawaf kudum, tawaf kedatangan. Beres tawaf nanti baru sholat 2 rakaat, namanya sholat tawaf. Kalau format kira-kira punya waktu 2 atau 3 menit, itu lebih utama qobliyah atau lebih utama tahiyatul? Antum sholat qobliyah nanti akan otomatis gugur kesunahan tahiyatul masjid. Kan tadi dikatakan sholat tahiyatul masjid bisa gugur kesunahannya dengan sholat sunnah ataupun sholat wajib. Kata Imam Ibnu Hajar, ya, kata Imam Ibnu Hajar itu, orang ketika tidak sholat tahiyatul masjid tapi dia melakukan sholat yang lain, fardu atau sunnah, maka gugur kesunahannya tetapi tidak mendapatkan pahala sholat tahiyatul masjid kalau tidak diniatkan. Berarti kalau tidak diniatkan. Kata Imam Ibnu Hajar, kalau tidak diniatkan maka enggak dapat pahala, cuma gugur kesunahan. Contoh diniatkanku usolli sunnah qobliyah zuhur wa tahiyat masjid.
Bahasa Indonesianya, aku niat sholat sunnah qobliyah zuhur dan tahiyat masjid saat takbir. Berarti kan diniatkan. Ini dapat pahala tahiyat masjid, dapat pahala qobliyah. Sekali sholat 2 rakaat. Iya. Sekali dapat 2. Iya. Kalau ini antum melakukannya itu di malam hari, berarti sesuai dengan kriteria tahajud ya, dapat pahala 3 plus tahajud. Diniatkan hajat dapat 4 hajat. Diniatkan istikharah dapat 5 pahala istikharah. Sekali sholat. Iya toh, sholat istikharah. Ini kan semuanya itu sholat sunnah mutlak masuknya. Ya. Di rumah. Kenapa? Duduk di rumah. Dapat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid di masjid. Itu kata Imam Ibnu Hajar harus diniatkan baru dapat pahala. Tapi kata Imam Muhammad Ramli enggak, walaupun enggak diniatkan akan otomatis dapat pahala sholat tahiyatul masjid. Kembali niatnya itu didahulukan tahiyatul masjidnya atau qobliyahnya misalnya? Ya qobliyah tuh, karena tahiyatul masjid kan ngikut. Jadi intinya di qobliyah, tahiyatul masjidnya ikut, hajatnya ikut, istikharahnya ikut gitu. Sholat yang intinya. Tapi kalau kata Imam Muhammad Ramli, ya nggak diniatkan tetap dapat pahala. Karena apa? Inti daripada sholat tahiyatul masjid adalah menghormati masjid dengan cara sholat. Gitu. Nah, kemudian watatakarrar bitakarurid dukhul lil masjidi wa in qarubal fasl. Kesunahan sholat tahiyatul masjid ini disunahkan bagi orang yang masuk masjid walaupun berulang kali. Seperti marbot umpamanya. Marbot dia masuk masjid untuk ngepel atau kemudian buang sampah luar masjid ya. Buang sampah, masuk lagi. Masuk lagi, maka dia disunahkan lagi sholat tahiyatul masjid. Wa in qarubal fasl, walaupun jedanya pemisahnya cuma sebentar. 1 detik buang sampah keluar langsung masuk lagi, maka disunahkan sholat tahiyatul masjid. Watafutu bil julus, dan sholat tahiyatul masjid itu waktunya mulai dari orang itu masuk masjid sampai kapan? Sampai dia duduk di masjid tersebut. Mau duduknya di kursi atau di lantai. Selama orang itu duduk, maka hilang kesunahan sholat tahiyatul masjid. Maka dari itu, antum sering lakukan juga ketika masuk masjid, si muadzinnya sedang azan. Antum nunggunya sambil berdiri. Kenapa? Agar supaya tidak hilang kesunahan tahiyatul masjid. Tujuannya itu. Kalau antum menunggunya sambil duduk, jawab azannya sambil duduk, maka hilanglah kesunahan tahiyatul masjid. Makanya nunggunya pada berdiri. Itu saya sering tuh nyoba. Kenapa ente nunggu berdiri? Ikut aja katanya. Nggak tahu. Walaupun dia nunggu berdiri sambil senderan ya, maka dia disebutnya berdiri. Maka dia disebut berdiri, belum hilang kesunahan sholat tahiyatul masjid. Kalau dia langsung sholat qobliyah, dapat 2 pahala toh. Qobliyahnya dapat, tahiyatul masjidnya pun dapat. Gitu. Nah, atau yang kedua, wal i'rad atau lul fasal. I'rad itu berpaling. Nah, dia berdiri terus, kemudian dalam hati, saya nggak akan sholat tahiyatul masjid. Berpaling namanya. Maka hilang kesunahan sholat tahiyatul masjid. Sudah gugur. Kalau gini Ustaz, karena kita kadang-kadang kalau pulang kota ada masjid, kan kadang-kadang kita buka sepatu terus duduk di teras. Nah itu hilang nggak kesunahannya? Kan duduk dulu tuh. Tapi di teras duduk. Ya, belum masuk. Kan itu wilayah masjid. Masuk masjid sudah. Oh itu udah masuk masjid. Sudah. Ya, duduk di duduk di teras tujuannya kalau di kitab, kalau untuk minum, karena minum sunahnya itu duduk, maka tidak hilang kesunahan karena ada hajat kebutuhan.
dikiaskan dengan nyopot sepatu. Ngelepas sepatu kalau sambil berdiri kesulitan, maka ngelepas sepatu sambil duduk tidak masalah. Ngelepas kaos kaki sambil duduk pun tidak masalah. Tetap ada kesunahan tahiyatul masjid. Nah, Meng. Mana Meng? Kemudian salat walatan dari ju'at tahiyatu fi rak'atin wahidatin au salatil janazah. Salat tahiyatul masjid tadi kan bisa masuk dan mendapatkan pahala ketika atau dengan melakukan salat qobliyah atau salat fardu kan gitu. Nah, kalau dengan melakukan salat witir 1 rakaat, apakah tetap dapat pahala? Jawabannya tidak. Salat tahiyatul masjid nggak bisa ngikut, nggak bisa masuk ke dalam salat yang cuma 1 rakaat saja. Atau dengan sujud syukur saja. Sujud syukur kan seperti salat. Enggak. Sujud tilawah tidak. Ya. Atau dengan salat jenazah. Foto Meng. Ya Meng. Salat jenazah, kita masuk masjid, langsung melakukan salat jenazah. Kita nggak tahiyatul masjid. Apakah dapat pahala dan gugur kesunahan dengan sholat jenazah? Tidak. Karena sholat jenazah itu tidak ada rukuk, nggak ada sujud. Maka tidak disebut sebagai penggugur sholat. Nah. Wa idza lam yusalliha fayakumu maqamaha qiraatul baqiyati sholihati arba'an. Ketika kita tidak mau sholat tahiyatul masjid, maka bisa menggantikan pahala sholat tahiyatul masjid dengan cara membaca al-baqiyatus sholihat. Baqiyatus sholihat itu bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dibaca sebanyak 4 kali. Sama seperti kalau antum membaca ayat sajadah kesunahan sujud tilawah. Karena nggak mau sujud tilawah atau nggak punya wudhu, maka diganti dengan al-baqiyatus sholihat ini. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar sebanyak 4 kali. Antum pernah baca? Kalau di Jawa itu banyak. Setiap ketemu ayat sajadah kita baca itu. Antum pernah ngalamin nggak? Nah itu. Karena bacaan ini al-baqiyatus sholihat itu menggantikan pahala daripada sujud tilawah atau sholat tahiyatul masjid. Di Bandung nggak ada, saya belum pernah nemu. Tahiyatul masjid yang belum pernah nemu. Oh gitu. Enggak, kalau baca Quran sampai ayat sajadah baca itu. Iya. Oh gitu. Di Bandung. Baca itu enggak. Sujud kebanyakan. Kalau baca itu belum pernah nemu. Itu kalau dalam sholat misalnya itu lebih baik sujud atau lebih baik? Sujud lah. Nggak bisa. Utamanya lebih utama sujud. Kalau di dalam sholat belum pernah tahu, bisa diganti dengan itu subhanallah alhamdulillah, nggak bisa. Kalau di luar sholat, iya diganti dengan itu. Nah, ya harus bersuci ya. Iya, sujud tilawah itu kan rukunnya sama seperti sholat, syaratnya sama seperti sholat. Harus suci dari hadas kecil, hadas besar, suci dari najis, dan harus menutup aurat. Nggak bisa dia buka aurat atau nggak punya wudhu, kemudian dia sujud, nggak bisa. Kalau sujud tilawah, muktamad seperti itu. Kalau sujud syukur, nah sujud syukur, muktamad madhab syafi'i sama seperti sujud tilawah. Harus punya wudhu, harus nutup aurat. Tetapi ada kaul atau pendapat yang lemah yang mengatakan boleh tanpa wudhu, boleh tanpa menutup aurat. Pemain bola itu mereka sah menurut pendapat kedua. Ya, menurut kaul atau pendapat yang lemahnya itu boleh dan sah. Biarin. Nyari DNA aja udah jangan di sini. Kemudian termasuk sholat sunnah lagi adalah sholat sunnah isyraq atau sholat syuruk. Sholat isyraq itu
apakah sholat duha atau tidak? Para ulama berbeda pendapat. Mu'tamad dalam madhab Syafi'i mengatakan sholat isyraq adalah sholat duha. Sholat isyraq ya duha, sama gitu. Apa, Meng? Mana, Meng? Ngopi ini. Mu'tamad madhab Syafi'i sholat isyraq adalah sholat duha. Ada pendapat yang kedua, dan ini dipilih oleh Imam Ghazali, Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, mengatakan bahwa sholat isyraq itu bukan sholat duha. Sholat isyraq itu sholat sendiri, beda lagi, bukan duha gitu. Tetapi dalam pelaksanaannya para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, setelah munculnya matahari 15 menit kemudian barulah sholat isyraq. Bukan duha ya, sholat isyraq nanti baru sholat duha. Pendapat yang kedua, setengahnya, nah berarti sekitar 7 menit muncul matahari, atau dalam bahasa sekarang itu apa? Terbit. Matahari terbit, kemudian 7 menit setelah itu kita sholat 2 rakaat. Atau pendapat yang ketiga, muncul matahari kelihatan sedikit saja udah terbit, langsung kita sholat 2 rakaat. Ya, maka sholat isyraq itu menurut pendapat yang mu'tamad adalah sholat duha. Ada pendapat yang kedua, sholat isyraq itu bukan sholat duha. Ya, berbeda dengan sholat duha. Paling aman niatnya sholat duha. Boleh, mau niatkan langsung sholat duha boleh. Mau niatkan langsung sholat isyraq pun diperbolehkan. Nah. Maaf Ustaz, tapi kalau misalkan udah lewat dari 15 menit, sebaiknya niatnya sholat duha. Nah, sholat isyraq itu termasuk sholat yang memiliki waktu. Semua sholat sunnah yang memiliki waktu, jika tidak kita kerjakan pada waktunya, kita disunnahkan untuk mengqodoknya. Ya, kalau di dalam kitab Hasyiah Asyarwani, wa yata'akkadu ala syakhsi qada'uha idza fatat. Ketika seorang tidak melakukan sholat isyraq pada waktunya 15 menit setelah terbit atau saat matahari terbit, dia belum sempat sholat isyraq, maka hukumnya sunnah muakkadah baginya, sunnah yang sangat ditekankan kesunahannya untuk mengqadha sholat tersebut. Berarti niatnya harus ada qadha? Enggak, niat qadha kan enggak harus, no? Niat ada dan qadha enggak wajib. Yang wajib niat kalau sholat fardu cuma 3, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri karo makmum tambah 1. Qadhaan imaman enggak wajib, qadhaan enggak wajib, adaan enggak wajib. Berapa rakaat mustaqbil kiblah pun enggak wajib. Kalau sholatnya sunnah yang punya waktu, cukup usolli dan menyebutkan nama sholat. Usolli duha, usolli isyraq, usolli taraweh, usolli witir, usolli qobliyah maghrib gitu. Nah, maka ketika kita sholat isyraq tidak pada waktunya, jam 9 kita sholat isyraq, cukup niat usolli isyraq saja. Ya, tidak ada kewajiban menyebutkan qadha, itu tidak ada. Setelah itu kita sholat duha boleh. Maka mengqadha sholat isyraq itu hukumnya sunnah muakkadah. Tidak hanya isyraq ya, semua sholat sunnah yang memiliki waktu. Nah, itu disebutkan di dalam kitab Hasyiah Asyarwani. Itu sholat isyraq, beda dengan sholat duha. Nah, berikutnya adalah sholat taraweh. Bentar lagi ya, taraweh. Sekarang Rajab tanggal setengah. Tidak ada. Rajab, terus Ruwah atau Sya'ban, Ramadan, sebulan setengah lagi. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam kesehatan, ya. Kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan, insya Allah. Salat taraweh, yadkhulu waktuha bi fi'lil isya. Salat taraweh di zaman Rasul itu tidak ada. Nama taraweh itu tidak ada. Adanya atau dikenalnya di dalam hadis itu qiyamul Ramadan, qiyam Ramadan. Dalam hadis man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, karena sholat taraweh atau qiyam Ramadan ini
2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat. Nanti lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat. Ya, sering adanya istirahat, istirahah, nah, maka dijamakkan menjadi tarawih. Jamak daripada istirahah. Nah, jamaknya adalah tarawih. Maka sholat ini banyak istirahatnya, disebutlah namanya sholat tarawih. Nah, dan ini sama seperti sholat-sholat sunnah pada umumnya. Sholat sunnah mutlak ada kalau di Jawa itu namanya sholat tolak balak. Udah tahu, setiap dilakukan itu di Rebu terakhir Safar, bulan Safar, Rebu Wekasan, itu ada namanya sholat tolak balak. Emang ada sholat tolak balak diajarin Rasul? Enggak, Rasul enggak mengajarkan sholat yang namanya tolak balak. Betul itu. Tapi yang dilakukan oleh kebanyakan orang itu maksudnya adalah sholat sunnah mutlak. Yang tujuan mereka, hajat mereka adalah untuk nolak balak. Itu maksudnya, gitu. Jadi pengelurusannya itu di sana, gitu. Bukan langsung membid'ahkan itu haram, Rasul nggak pernah ajarkan, nggak seperti itu. Nah, niatnya sholat usolli, niatnya usolli, sedangkan nggak kayak gini lah. Ada orang nggak laku-laku, nggak nikah-nikah, kemudian dia niat sholat mutlak 2 rakaat, niatnya supaya laku, gitu. Boleh atau tidak tuh? Boleh, kan sholat hajat namanya. Ya, dalam usollinya itu niatnya untuk mendapatkan ini kan tidak masalah. Gitu ya. Jadi itu termasuk sholat sunnah mutlak. Itu. Terus saya kalau berpikir di sini di Indonesia itu juga ada yang mengamalkan sholat 2 rakaat apa namanya, sholat utako. Ada yang pernah tahu? Sholat utako itu dilaksanakan di hari ke-7 setelah Lebaran, 7 Syawal. Ya, 7 Syawal di tanggal 1 Syawal itu Lebaran, nanti di tanggal 7 Syawal Lebaran lagi. Kalau di Jawa namanya bodo kupat, ya, Lebaran ketupat. Nah, itu ada sholat utakoknya. Ya, di sini di Bandung itu ada di Cigondewa, itu dilakukan sholat utako itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar Allah, orang yang asalnya puasa Ramadan sebulan full, kemudian tanggal 1 Syawal mereka Lebaran, 2 Syawal sampai 7 mereka puasa 6 hari. Gitu kan? Nah, janji Allah apa? Barang siapa yang puasa sebulan Ramadan full, kemudian dia puasa 6 hari setelah itu, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Kan gitu. Nah, sholat utako itu adalah merupakan sholat yang supaya Allah menggugurkan. Utako itu dari kata memerdekakan, membebaskan dari dosa-dosa, menggugurkan seluruh dosanya. Nah, ini sholatnya itu sebenarnya sholat 2 rakaat mutlak. Dilakukan sama seperti sholat Idul Fitri oleh mereka. Nah, mereka menamainya sholat utako, gitu. Ya, sholat sunnah mutlak aja biasa, cuma mereka ngumpul berjamaah, gitu. Jadi ngelurusinya seperti itu. Tidak langsung dibid'ahkan haram, nggak boleh dilakukan. Sholat sunnah mutlak kok. Kan sholat sunnah mutlak bebas dilakukan kapan saja toh, apalagi itu matahari sudah naik sekadar 1 tombak, maka tidak ada waktu haram di sana. Ya, namanya sholat utako. Nah, taraweh, sholat taraweh itu waktunya mulai kapan sampai kapan? Sholat taraweh itu dimulai setelah sholat isya sampai munculnya fajar shadiq. Maka kalau antum belum sholat isya menuju masjid, orang-orang udah pada taraweh, terus ikut jamaah taraweh, ya tarawehnya tidak sah. Karena apa? Belum sholat isya. Harus sholat isya dulu, barulah kemudian taraweh. Loh, saya sholat isya bermakmum kepada imam yang sholat taraweh, boleh tidak? Boleh, selama urutan rukunnya sama, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, ini sama urutannya, maka boleh kita bermakmum.
Saya sholat fardu, imamnya sholat sunnah, silakan, diperbolehkan. Kalau mengerti yang rakaatnya 4 rakaat 1 salam itu gimana? Antumnya sholat taraweh juga? Sholat isya. Isya nggak masalah, boleh tuh. Berarti kita lanjutin. Iya, kita kayak masbuk aja. Kita seperti masbuk, tinggal nambah 2 rakaat lagi. Nah, misalkan di safar, masjid-masjid safar kayak di rest area misalkan. Kan suka ada yang ada tandanya tuh. Iya. Sholat sunnah, qashar, jamaah. Ya, sholat jamaah qashar itu dari baris ini ke belakang. Nah, sholat yang biasa dari sini ke depan gitu. Iya. Nah, kemudian ada orang lagi sholat berjamaah, tapi di belakang tanda ini, pikir kita adalah lagi jamaah qashar. Gitu. Nah, kita ikut sholat tuh, tapi kita niatnya sudah qashar. Iya. Nah, ternyata yang sholat itu sholat biasa tuh 4 rakaat. Apakah kita begitu 2 rakaat salam atau kalau ternyata kita mengqashar niatnya, tapi ternyata imam kita itu tidak mengqashar, maka kita wajib menyempurnakan. Ikut 4 berarti. Betul. Wajib itmam, harus sempurna. Karena termasuk salah satu syarat orang yang sholat qashar itu tidak bermakmum kepada orang yang mutim, yang menyempurnakan 4 rakaat. Kalau ternyata imamnya kita adalah mutim, orang yang sempurna 4 rakaat, kita nggak boleh qashar, nggak boleh salam sendiri. Kita wajib menyempurnain 4 rakaat. Nah, sholat berikutnya baru 2 rakaat. Kalau sendiri, boleh 2 rakaat. Kalau yang tadinya pertamanya makmum, nah kan mereka kan selesai nih udah, memungkinkan. Nah, kemudian kita masih harus 2 lagi kan, dua jamaah yang jamaah qashar yang kita berarti langsung 2 aja. 2 aja. Karena kita sendiri. Jadi yang wajib saat bermakmum tadi harus sempurna 4 rakaat. Berarti tadi niatnya harus dirubah juga Ustaz ya? Enggak usah, langsung aja lanjut. Oh, berarti saya nggak boleh qashar, itu aja. Langsung jadi 4 rakaat. Meskipun pada dasarnya 4 rakaat pun masuk, kita masih kurang gitu. Satunya harus diselesaikan. Selesaikan, kita wajib menyelesaikannya 4 rakaat. Nah. Sholat taraweh tadi waktunya mulai setelah kita sholat isya sampai sebelum fajar atau munculnya fajar shadiq, dan dilakukan di malam-malam bulan Ramadan. Kalau tidak di malam Ramadan kita taraweh, maka tidak sah. Wa aqalluha raka'atani, minimal sholat taraweh itu 2 rakaat. Antum sholat taraweh cuma 2 rakaat sah dan mendapatkan pahala taraweh. Ya. Kesempatan. Kesempatan, lagi males, lagi capek, sholat aja lah 2 rakaat aja gitu, nggak masalah, dan itu dapat pahala loh taraweh. Asal udah isya gitu. Tapi sekali sholat dapat pahalanya banyak. Kalau sholat taraweh itu utamanya niatnya itu taraweh atau qiyam sama, taraweh ya qiyam Ramadan. Tadi riwayatnya Qiyam Ramadan riwayatnya, taraweh hanya sekadar nama saja. Kalau niatnya taraweh nggak apa-apa. Iya, taraweh. Minimal 2 rakaat dan maksimalnya jumhur 4 madhab, 3 madhab. Madhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Itu 20 rakaat maksimal. Taraweh maksimal 20 rakaat, dan menurut Imam Maliki 36 rakaat. Ya. Maksimal. Nah, maksimal taraweh 20 menurut 3 madhab, Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan menurut Maliki maksimalnya 36 rakaat. Asalnya Maliki itu sama, minimal maksimal taraweh itu 20. Tetapi gara-gara Maliki melihat orang-orang Makkah zaman dulu, kenapa ini? Ngelihat orang-orang Makkah zaman dulu itu pahalanya banyak.
habis sholat 4 rakaat mereka tawaf 7 putaran. Kemudian setelah tawaf 7 putaran langsung sholat lagi taraweh 4 rakaat. Dua-dua, 2 rakaat salam, tawaf lagi. Ya, di Mekah zaman dulu, zaman madzhab Syafi'i, Kemudian 4 rakaat tawaf lagi 7 putaran, sholat lagi 4 rakaat, 7 putaran lagi, terus sampai 20 rakaat. Imam Malik ngelihat itu iri. Gitu. Kok enak betul ya orang Makkah, mereka sudah sholat taraweh dapat pahala tawaf gitu. 5 kali toh tawaf itu, 5 kali 7. Akhirnya apa? Karena di Madinah itu tidak ada yang bisa untuk tawaf, mazhab Maliki menambahi rakaat untuk menyamakan pahala yang ada di Makkah. Jadi asalnya 20 menjadi 36 rakaat. Masna juga ya. Masna. Nanti kita akan bahas itu, masna atau tidak. Oke. Kemudian misalkan kita itu sholat tarawihnya itu biasa 20. Nah, tapi misalkan ada satu tempat misalkan dia 8. Nah, kemudian afdolnya itu setelah 8 kita mundur, kita lanjutin sampai 20 baru witir sendiri. Atau 8 ikut witir. Kan 8 biasanya kan kalau yang biasa 8 itu langsung witir tuh. Tapi karena kita biasa 20, nah begitu 10 kita mundur. Bebas. Kita mau sholat witir ikut mereka boleh, tidak ikut witir pun boleh. Tapi nanti setelah sholat witir kita lanjutin yang kan boleh. Tidak ada larangan setelah kita sholat witir terus dilarang sholat secara mutlak, kan nggak ada. Nggak ada yang ngelarang, satu ulama pun nggak ada. Loh, bukannya witir penutup sholat sunnah? Ya, witir itu sebagai ada hadisnya sahih ya. Witir itu ij'alu, lafadznya itu pakai fi'il amr, perintah. Jadikanlah sholat witir sebagai penutup sholat kamu, kan gitu. Bukan berarti setelah witir terus tidak boleh sholat. Enggak, kita udah sholat witir, kita udah sholat taraweh 20, udah sholat witir, kita tidur, mau sahur masih ada waktu, kita sholat di sana sunnah, tasbih atau hajat gitu kan. Kalau orang sekarang namanya ya sholat tahajud gitu, boleh atau tidak? Ya boleh lah, nggak ada larangan itu. Lah nanti witir lagi atau enggak, nah, itu nanti ada caranya. Ya, jadi mau milih yang ikut witir bareng mereka boleh, nggak ikut witir mundur istirahat dulu pun tidak masalah, diperbolehkan. Abdolnya kita pernah bikin rutinitas itu biasanya di 10 hari terakhir Ramadan, itu tarawehnya 20 ya. Kami tidak witir, kami sepakat nih masih di DKM, tapi bukan DKM. Kita sepakat, oke, setelah 20 kita istirahat nih, istirahat, tidur. Nanti malam kita lanjut tahajud. Nah, tahajud baru witir. Nah, kita udah sepakatin tuh di masjid itu. Itu lebih utama begitu atau yang tadi 20 kita witir, nanti malam baru tahajud tadi? Nah, lebih utama itu witir di dalam satu malam hanya sekali. La witroni fi lailatin, ada hadis sahih juga, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Yang muktamad di dalam mazhab Syafi'i adalah witir cukup sekali. Kita sudah witir 3 rakaat, ya sudah, nggak ada lagi witir berikutnya. Kalaupun kita setelah witir terus sholat sunnah, kita nggak ada witir lagi setelah itu. Tapi ada pendapat yang pertama, termasuknya Imam Ghazali, itu mengatakan gini, sholat taraweh mama 8 rakaat. Oke, taraweh 8 rakaat, kita ikut witir di sana. 3 rakaat. Kemudian kita malam hari mau ngelanjut. Wah, tadi kan baru 8, masih kurang 12 nih. Nah, mau sholat taraweh lagi boleh tidak? Boleh, tetapi batalin dulu witir yang pertama. Tadi udah 3 toh? Kita genapkan sholat witir 1 rakaat agar menjadi 4 hitungan semuanya. Jadi akumulasi gitu ya. Oke. Kan belum ganjil tuh, witir maksimal kan 11.
ini baru 4 nih, ganjil. Aku sholat sunnah 12 rakaat, baru saya tutup witir lagi, ganjil lagi. Oh, berarti witir penggenap ini awal ya? Sebelum sholat sunnah. Sebelum sholat sunnah, betul, 1 rakaat. Untuk genapin yang satu. Yang penting menggenapkan yang sebelumnya. Tapi ini bukan muktamad. Yang muktamad itu setelah witir ya sudah, nggak ada pembatalan witir, itu nggak ada. Nah, langsung kita sholat sunnah dan tidak ditutup dengan witir. Tapi ada nggak pendapat ulama yang witir bagusnya itu ditarik di belakang tuh, bahasa kita tuh betul. Gitu. Lebih baik afdalnya sholat witir kalau kita memang bisa bangun sebelum subuh adalah sholat witirnya sebelum subuh. Ditarik ke betul. Lebih afdal. Kecuali kalau orang tersebut itu ragu atau tidak terbiasa bangun sebelum subuh, bangunnya subuh terus, maka lebih baik sebelum dia tidur witirnya. Itu kalau untuk hariannya. Untuk harian. Sholat tarawih pun sama. Kira-kira bisa bangun nggak sebelum subuh? Kemungkinan besar bisa karena sahur toh, maka lebih baik di akhir. Gitu. Tapi kalau untuk witir Ramadan itu lebih baik sebelum tidur, setelah taraweh dan sebelum tidur kita sudah witir. Karena witir di Ramadan sunnahnya berjamaah. Sama seperti taraweh. Taraweh di awal waktu setelah Isya atau taraweh nanti sebelum kita sahur setelah tidur, kan dapat pahala tahajud juga toh. Lebih baik mana? Kata seluruh ulama lebih afdal di awal waktu. Itu taraweh. Taraweh ya. Taraweh dan kalau kita bikin program di masjid dan kita udah sepakatin, oke kita bikin program boleh. Begini ya. Nanti di malam itu kita tahajud baru nutup witir gitu. Boleh. Makanya di tarawehnya nggak ada witir. Nggak apa-apa. Karena biasa kan sekalian kunut. Boleh, nggak apa-apa. Betul. Tidak masalah. Nah, berarti kan yang kayak gitu udah disepakati dan kemungkinan besar berjamaah witirnya toh. Berjamaah. Di malam tuh tahajud. Iya. Maka diperbolehkan. Sholat taraweh kan misalnya 20 rakaat. 20 rakaat. Nah, setiap 2 rakaat kan salam. Iya. Nah, itu niatnya sekali atau tiap rakaat? Niat setiap rakaat takbiratul ihram. Setiap takbiratul ihram usolli sunatat taraweh. Nah. Yang wajibnya usolli taraweh aja. Kalau makmum tambah makmuman, usolli taraweh makmuman. Itu yang wajibnya. Sisanya hukumnya sunnah. Witir minimal 1 rakaat, maksimal 11. Taraweh minimal 2 rakaat, maksimal 20. Madzhab Maliki maksimal 36. Kalau witir penutupnya 3 rakaat. Boleh, witir. 21 misalkan 11 tadi. Ada 2 cara. Witir itu dalam melakukannya ada 2 cara. Ada namanya thariqatul wasl dan thariqatul fasl. Memisah atau nyambung gitu. Lihat 1 rakaat terakhir ya. Iya. 1 rakaat terakhir itu digabung dengan sebelumnya atau tidak? Kalau 1 rakaat terakhir itu digabung dengan sebelumnya namanya wasl, cara menyambung. Dan itu cara yang paling utama menurut madhab Hanafi. Madhab Hanafi lebih utama itu. Disambungkan 1 rakaat terakhir dengan sebelumnya. 3 rakaat. Betul. 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 11 rakaat langsung sekali salam. Boleh. Yang penting 1 rakaat terakhir disambung dengan sebelumnya. Ya, mau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus 3 rakaat salam, maka namanya thariqatul wasl, cara menyambung. Ya, ini yang lebih utama dalam madhab Hanafi. Dalam madhab Syafi'i lebih utama thariqatul fasl, dipisah. 1 rakaat terakhir itu takbiratul ihram sendiri. Mau 10 rakaat sekali salam, terus 1 rakaat salam, boleh. Atau 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat, boleh. 4 rakaat, 4 rakaat,
1 rakaat boleh. Maka ini disebutnya thariqatul fasl, cara dipisah, dan ini lebih utama menurut mazhab Syafi'i. Milih yang mana? Terserah, kita pilih mana aja. Boleh. Dua-duanya ada keutamaan menurut mazhab masing-masing. Dalam sholat tarawih itu lebih baik banyak rakaat atau banyak membaca Al-Quran. Nah, ini saya ngutip dari perkataan Imam Jalaluddin As-Suyuti dan juga Ibnu Taimiyah. Ya, orang sekarang kan banyak yang merujuk kepada Ibnu Taimiyah ya. Kami merujuk ada di dalam kitab yang namanya Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ya. Ada tuh rakaat tarawih, jumlah bilangan rakaat tarawih. Imam As-Suyuti dan Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, annahu lam yasbut anan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat tarawih 20 rakaatan. Enggak ada satu hadis pun yang sah, yang sahih, yang meriwayatkan mengatakan bahwa Rasul salat tarawih 20 rakaat. Enggak ada. Sama sekali nggak ada, nggak ditemukan hadis yang sahih, yang mutawatir bahwa Rasul salat tarawih 20 rakaat. Seluruh mazhab. Memang hadisnya nggak ditemukan, nggak ada hadisnya. Jadi riwayat Rasul dulu salat tarawih 20 rakaat itu tidak ada. Ya. Oke, ini harus digaris bawahi. Wa innama wa innama shollalayali sholatan lam yadhkur adaduha. Bahwa Rasul itu riwayatnya dulu sholat qiyam Ramadan, itu saja. Rakaat berapa? Enggak ada sama sekali. Hadisnya pun enggak ada. Enggak, 11 pun enggak ada. Hadis Aisyah itu oleh jumhur 4 mazhab, dia itu adalah sholat witir, bukan taraweh. Makanya ditanya, Rasul kalau sholat qiyam Ramadan itu berapa? Aisyah jawabnya, Rasul kalau sholat malam di dalam Ramadan atau di luar Ramadan itu 11 rakaat. Di luar Ramadan sholat taraweh? Enggak. Makanya 4 mazhab itu sepakat. Kalau hadis Aisyah itu bukan sholat taraweh, melainkan witir. Itu. Maka 11 rakaatnya tadi sebenarnya sholat witir. Witir bukan taraweh yang dimaksudnya ya. Walaupun pertanyaannya itu yang dituju ya qiyam Ramadannya. Gitu. Karena zaman dulu nggak ada nama taraweh, tidak ada. Qiyam Ramadan gitu. Jadi jawaban Aisyah itu secara mutlak. Oke. Maka sekali lagi, Rasul dulu sholat qiyam Ramadan, iya betul, ada riwayat dan itu sahih. Ya. Hadisnya ada ya? Hadisnya ada, tetapi jumlah rakaat berapa? Enggak satu pun ada hadis itu. Ya, berarti yang benar Rasul sholat qiyam Ramadan atau sholat taraweh. Rakaat berapa? Enggak ada riwayat. Nah, muncul 20 rakaat maksimal taraweh itu dari mana? Mulai dari perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar, karena pertama kali yang mengumpulkan sholat taraweh qiyam Ramadan itu adalah Umar. Tapi setelah Umar jadi khalifah, setelah Umar sebelum Umar jadi khalifah, mereka sholat qiyam Ramadannya masing-masing. Maksudnya itu satu kelompok 2 orang sholat, 3 orang sholat, ya sekarang mereka, gitu. Sakahayang. Termasuk pada sahabat Abu Bakar. Iya. Sholat qiyam Ramadannya kayak gitu, gitu. Bikin kelompok masing-masing. Nah, semenjak khalifahnya Umar bin Khattab, ini orang kok kayak nggak kompak katanya. Udahlah, ayo kita buat 1 imam. 1 imam untuk laki, 1 imam untuk perempuan. Saat itu dipisah ya? Dipisah, nggak ada yang menyatu, nggak ada. Dipisah, gitu. Saat itu Kanjeng Nabi udah meninggal apa masih? Kan khalifahnya Umar. Yang saat khalifah itu meninggal. Supaya jangan. Ya bisa jadi ngelak. Guyur lagi. Lanjut oke lanjut. Saat Khalifah Umar bin Khattab itu Umar membuat atau menyatukan jamaah qiyam Ramadan jadi 1. Imam untuk laki-laki dan imam untuk perempuan.
Dan saat itu sudah mulai 20. Nah, mulai Umar itulah ada riwayat 20 rakaat. Jadi Umar menentukan, yuk qiyam Ramadannya kita 20 rakaat gitu. Jadi muncul bilangan 20 maksimal taraweh itu ya dari Umar diketahuinya. Nah, ini namanya. Itu di Madinah atau di Mekah? Di Madinah. Di Madinah. Namanya athar sahabat. Bukan hadis Rasul ya. Athar sahabat, jadi perbuatan sahabat Umar bin Khattab itulah yang dijadikan patokan bahwa taraweh maksimal 20 rakaat. Dan dilakukannya saat itu di Madinah. Di Madinah. Tapi di Mekah sudah 20 juga kira-kira. Enggak tahu, enggak ada riwayat. Oh iya, di Mekahnya enggak ada riwayat. Enggak ada riwayat. Oke, lanjut. Beres nih. Umata akhar wa itama sholat umata akhar fil lailah ar-rabi'ah khasyatan tufrat alaihim fayatizu anha. Rasul dalam riwayatnya itu sholat qiyam Ramadan bareng sahabat cuma 3 malam saja. Jamaah ya. Jamaah 3 malam saja. Malam keempat ditunggu nggak keluar-keluar. Pas subuh Rasul masuk masjid dan ngomong, aku tahu sebenarnya kalian tuh nunggu aku untuk sholat. Tapi aku khawatir nanti difardukan, kalian malah nggak kuat gitu. Jadi udah sampai jumlahnya juga enggak ada ya? Enggak ada jumlah. Tapi riwayatnya itu Rasul sholat. Sholat. Iya. Tapi tidak ada jumlah rakaat pastinya. Oke, paham sampai sini? Kemudian bilangan rakaat taraweh fi zamani Umar bin Khattab, di zamannya Umar bin Khattab baru ketahuan jumlah rakaatnya itu berapa. Hanafi, Syafi'i dan Hambali, sebagian mazhab Maliki mengatakan 20. Mazhab Maliki, asal usul mazhab Maliki ngomongnya tetap 20. Nah, bisa menjadi 36 itu gara-gara tadi Imam Malik ngelihat orang-orang Makkah kok enak banget gitu. Orang-orang Makkah ini pada saat melakukan 20 di 4 tawaf, itu saat zaman Umar. Ketahuannya setelah khalifahnya Umar. Kan gini, gambarannya itu Khalifah Umar bin Khattab naik, langsung kebijakan apapun dipraktekkan di seluruh negara Islam. Sampai ke Mekah. Kemanapun. Sampai saat itu udah langsung dipraktekkan semuanya. Sholat tarawihnya sekian, anu gitu. Dan pada saat itu beliaunya di Madinah kan? Di Madinah. Ya. Beliau kan hidup di Madinah. Oke. Beliau kan banyak ini tujar, pedagang yang bolak-balik dari Makkah, Madinah ke Syam gitu. Jadi info yang gambarannya gitu ya. Ya. Kemudian karena Imam Malik itu ngelihat kok enak banget di Makkah, asalnya 20. Tetapi karena ngelihat yang seperti itu ditambahilah oleh Imam Malik. Tapi pada saat itu juga Sayyidina Umar di Madinah kan? Di Madinah. Melakukan tawaf juga kan? Enggak bisa. Ya 20 itu. Oke. Nah, Imam Ibnu Taimiyah sekarang mengatakan apa? Wal afdal yakhtalifu bi ikhtilafil musallin. Salat tarawih mau berapa rakaat sesuai dengan kadar kemampuan setiap manusia. Kalau dia itu fa'ingkana fihim ihtimal litulil qiyam, kalau mereka mampu berdiri lama, yakni membaca Quran di dalam 1 rakaat, 1 juz, 2 juz, berdiri lama, fal qiyam bi asyri rakaat wa talas ba'daha. Maka lebih utama cuma 8 rakaat saja. Ya, enggak, 10 rakaat kemudian ditambah 3. Berarti 13 rakaat. Ya, berdiri. Ibnu Taimiyah kalau orang-orangnya mampu berdiri lama, baca Quran di dalam sholat tarawehnya itu banyak. Oh, itu 10. 10 plus witir 3. Ya, itu pun dengan baca Qurannya panjang.
Bacanya itu berapa ayat kira-kira? Nah, ada riwayat yang sampai ke kita bahwa ada salah seorang sahabat sholat witir bareng Rasul, jamaah bareng Rasul, itu sampai-sampai dia khawatir tidak bisa makan sahur dari ba'da isya sampai sebelum fajar. Antum pernah dengar nggak riwayat lagi orang sholat taraweh zaman dulu sampai sahabiah, sahabat wanita itu pada buat tali, buat apa? Pegangan, atau bawa tongkat untuk bersandar. Pernah dengar riwayat itu? Dan itu sahih. Saking lamanya berdiri sampai mereka seperti itu. Nah kalau kita 8 rakaat kulhu gitu ya, kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau mampu baca Qur'annya panjang banyak, maka 10 rakaat taraweh dan 3 rakaat witir. Berarti cluenya kalau baca Qur'annya panjang ya, betul. Panjangnya berapa ini masih sesuai tadi, sesuai riwayat. Kalau di pesantren itu 1,5 juz dalam 20 rakaat. Itu bacanya udah ngebut, paling 1,5 jam beres. 1,5 jam lama nggak sih? Enggak lah. Ya, masa dia kalau tarawih di kan ada pada gini. Oke. Kayak itu tadi ya kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau bacanya panjang lama maka 10 rakaat dan 3 itu udah cukup. Fal qiyamu bi asyri rakaat wa salas ba'daha kama kana Nabi yusalli li nafsi fi Ramadan, sebagaimana Rasul sholat untuk dirinya sendiri di bulan Ramadan. Dan itu lebih utama. Wa in kanu la yahtamilunahu, kalau orangnya tidak pada mampu berdiri lama, jadi bacanya cuma ayat pendek-pendek saja, surat yang pendek-pendek saja. Fal qiyamu bi asyrina huwal afdal, maka sholat taraweh 20 rakaat itu lebih utama. Pengen yang 10 rakaat berarti 13 rakaat jumlah semuanya. 13 rakaat akan tetapi 2 juz, 3 juz, 5 juz, atau 20 rakaat kuliah kulhu. Ya milih yang kuliah kulhu. Wa huwa alladzi ya'mal bihi aktsarul muslimin, dan yang paling banyak dilakukan kaum muslimin saat ini, saat Ibnu Taimiyah itu adalah 20 rakaat ayatnya pendek-pendek. Ibnu Taimiyah ngomong kayak gitu. Nih yang paling penting. Ini waman dhanna anna qiyam Ramadan fihi adat muaqqat anin nabi la yuzad wala yangkus faqad akhta. Orang yang menyangka bahwa ada hadis mutawatir sahih dari Nabi itu sholatnya sekian rakaat, ada rakaat tertentu, jumlah rakaat tertentu, tidak kurang tidak lebih, faqad akhta, maka orang tersebut telah salah. Maka orang yang ngejas sholatnya Nabi taraweh cuma 8 rakaat saja, nggak lebih nggak kurang, itu salah, kata Ibnu Taimiyah. Beres sebenarnya. Tapi kalau di rumah saya kan sebelumnya sekarang berantem terus kalau mau taraweh. Iya, 11, 23 sampai nggak tahu adinya dari mana sampai dikasih jadi imam. Saya nggak mau kalau nggak 11. Saya mending mundur aja sampai gitu. Ya udah 11 aja, dia mundur kita tambah, itu kan. Tapi kita nggak bisa kayak begitu, nggak bisa, jemaahnya malah jadi kosong masjid. Ya udah kita aja tempatin ya. Oke, beres ya ini ya. Rokaatnya berapa udah beres. Jadi nggak ada rokaat tertentu dari Nabi. Rokaat itu mulai dari semenjak Khalifah Umar bin Khattab. Itu pun 20 rokaat. Kalau dia mau udah ditakhfif, diringankan. Makanya tadi ada clue dari awal yang harus digarisbawahi apa? Minimal taraweh 2 rakaat.
maksimal 20. Ente mau 8 sok silakan, mau 10 sok silakan. Yang penting sholat. Nah, kalau yang nggak taraweh itu yang harus dicewer itu. Taraweh. Jadi yang surat pendek itu minimal membaca surat dalam sholat itu kesunahan, minimal kesunahannya 3 ayat. Minimal kesunahan ya, itu 3 ayat. Nah, kulhu 3 ayat, Al-Kautsar 3 ayat. Itu minimal kesunahan. Kalau dia baca Bismillahirrahmanirrahim, baca surat Yasin, tapi tidak Yasin, Allahu Akbar. Jadi cepat. Banyak jamaahnya. Minimal 3 ayat. Minimal kesunahan 3 ayat. Imamnya kan minimal kesunahan. Betul. Meskipun baca 1 ayat juga sah kan? Sah, kalaupun nggak baca sama sekali kan boleh. Yasin. Di majlis saya gitu. Jadi setiap hari itu imamnya kita ganti. Dia yang tarawih itu milih yang surat Yasin, tapi Surat 1 ayat doang. ya Yasin, Allahu Akbar. Apa ya? Yasin, Al-Qur'an Hakim 2 ayat. Allahu Akbar. Itu yang paling kuat. Ya, itu mau di bagian siapa nih, Imam? Bagian situ. Tarawehan gitu. Bukan bagian situ. Bagian saya senang gitu. So itu enggak kan nggak boleh lebih ya paling natoin ya. Tapi kan kalau suratnya mah tetap ya dari mulai al-hukum sampai semua sama dari semua. Silakan, iya silakan. Apa ujungnya itu ada yang kudu, ya, ada yang Yasin, ada yang kudu, yang Yasin, ada yang Toha, ada yang itu. Benar di masjid itu contoh hati gue. Berarti artinya khatam. Tapi ustaz juga. Oke, sekarang taraweh yang 4 rakaat sekali salam, boleh atau tidak? Itu dari wajahnya enggak gitu? Nah, bentar nih. At-taslim fi sholati taraweh, hukum salam di dalam sholat taraweh. Al-aslu anna taslim fi kulli rakaatin, hukum asal kesunahan sholat taraweh karena dia sholat malam, maka 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini sepakat seluruh madhab. Hadisnya ada. Sholatul laili matna-matna. Ya, ini kesepakatan. Pokok sholat malam, yakni taraweh itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini hukum asal kesunahannya. Nah sekarang hukum asal kesunahan kan itu 2 rakaat salam. Sekarang kalau dibuat 4 rakaat sekali salam, bagaimana, boleh atau tidak, sah atau tidak? Madhab Hanafi, lau sholat taraweh kullaha bitaslimatin wahidatin wa qa'ada fi kulli rak'atain tasihhu sholatuhu anil kulli lakinnahu yukrah. Kalau umpama ada orang sholat taraweh 20 rakaat, setiap 2 rakaat duduk, 2 rakaat duduk sampai akhir 20 baru salam. Berarti 20 rakaat sekali salam. Oke, maka sah sholat tarawehnya. Tapi hukumnya makruh. Ini 20 rakaat sekali salam, sah atau tidak? Sah menurut madhab Hanafi, apalagi cuma 4 rakaat sekali salam. Sah toh? Sah menurut madhab Hanafi, sah, tetapi hukumnya apa? Makruh. Makruh itu tidak dosa. Makruh itu ngurangi pahala. Oke. Yang kedua, makruh in ta'amada, ada tambahan, dia makruh kalau sengaja melakukan itu. Dia tahu, dia bakal tahu 4 rakaat sekali salam sholatnya, gitu. Terus dia sengaja melakukannya, maka hukumnya makruh. Dia tahu sunnahnya itu 2 rakaat sekali salam, tapi sengaja 4 rakaat sekali salam. Kalau orangnya tidak tahu hukum, ikut-ikutan saja, maka tidak terkena hukum makruh. Oke. Maliki yundabut taslim min kulli rakaatain.
hukumnya sunnah sholat tarawih itu 2 rakaat salam. Ya, wa yukroh ba'da kulli arba. Kalau dia melakukannya 4 rakaat sekali salam, hukumnya menjadi makruh. Tapi sah tidak? Maliki. Okay. Sah atau tidak? Sah, tapi hukumnya makruh. Ya. Syafi'i at-taslim min kulli arba la yasih. Enggak sah orang sholat taraweh 4 rakaat sekali salam. Itu tidak sah sholatnya. Tarawehnya tidak sah. Fata betul ingkana amidan aliman. Kalau dia tahu hukum sholat taraweh itu wajibnya 2 rakaat sekali salam, tahu itu, tetapi sengaja melakukan 4 rakaat sekali salam, batal tarawehnya. Kalau dia tahu hukum. Kalau nggak tahu hukum bagaimana? Sholat tarawehnya tidak sah, tapi dia akan mendapatkan pahala sholat sunnah mutlak. Bukan sholat taraweh, pahalanya. Tetap dapat pahala. Pahala, tapi pahala sholat sunnah mutlak. Bukan pahala sholat taraweh. Kalau tidak tahu hukum. Wa illa sholat naflan mutlakon. Kalau nggak tahu hukum, maka sholatnya menjadi sholat sunnah mutlak. Berarti madhab Syafi'i boleh nggak 4 rakaat sekali salam? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau dia nggak tahu hukum, maka pahalanya bukan taraweh, melainkan salat sunnah mutlak. Madhab Hambali, walam najid lil hanabilah kalaman fi hadhil mas'alah. Kami tidak menemukan adanya dalam madhab Hambali masalah ini. Artinya madhab Hambali tidak memiliki pendapat hukum 4 rakaat sekali salam dalam taraweh. Mereka kembali kepada asal sholat taraweh ya 2 rakaat sekali salam. Nah masalahnya orang-orang yang katanya ngikuti Hambali saat ini sholatnya malah 4 rakaat sekali salam. Ya. Kalau kita tahu hukumnya, tapi imamnya itu 4 rakaat 1 kali salam. Kita ngikutin ke imam itu atau kita? Saya dulu sering tarling, taraweh keliling sering banget. Pas saya di Dago tuh sering banget. Setiap malam pindah masjid saya. Dan saya nggak tahu kan, udahlah sholat taraweh aja. Ternyata 4 rakaat ya, sekali salam. Saya mufarokoh salam sendiri. Kemudian berdiri lagi, niat makmum lagi ke mereka. Oke, begitu 2 rakaat. Salam saya. Berdiri lagi, takbir lagi, ikut mereka. Gitu. Tapi kalau umpama toh antum sekarang udah tahu ya, terus saya mah yakin kalau sholat taraweh 4 rakaat sekali salam itu sah. Kata Hanafi, kata Maliki sah. Yakin ke sana, maka silakan diikuti, sah sholatnya. Tapi kalau untuk saya pribadi nggak yakin itu, makanya saya mufarokoh. Gitu. Tapi mazhab juga mengatakan kalau itu makruh. Kan? Makruh betul. Tetap makruh. Kan? Makruh ya. Makruhnya nggak dicabut. Enggak, karena kita tahu hukum asalnya tuh. Hukumnya makruh. Beres taraweh. Ini kitab enggak, ini kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah. Jadi kitab nggak ada riwayat tadi yang tentang sholat malam 4 rakaat. Enggak ada. Jadi mereka mengatakan sholat taraweh 4 rakaat sekali salam, ngacunya hanya kepada hadis Aisyah saja. Hadis itu yang mereka sangka itu adalah sholat taraweh. Nah 4 mazhab mengatakan enggak, itu mah sholat witir. Gitu. Sholat witir 4 rakaat salam boleh tidak? Ya boleh. Karena tadi ada cara fasal, ada cara wasal. Witir juga sholat malam ya. Witir sholat malam. Kan puasanya di Oke, berikutnya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak la hasrolahu, tidak ada batasan. Maka kita sering mendengar mungkin ya, ulama zaman dulu itu, ulama salaf ketika sholat malam itu sampai ribuan rakaat. Sholat malamnya ribuan rakaat. Seringlah kita mendengar athar sahabat, tabi'in seperti itu, menghatamkan Al-Quran di dalam sholat malamnya.
Walaupun banyak orang sekarang mengatakan tidak masuk akal. Saya pernah menyimak orang baca Al-Quran bil ghaib ya, bil ghaib itu dengan hafalan dari ba'da subuh selesai jam 10 malam 30 juz. Ba'da subuh selesai jam 10 malam. Kemarin saya pas pulang, saya main ke Jepara ke kakak saya. Beliau cerita istrinya penghafal Quran 30 juz, sering simaan ke sana kemari baca Quran. Beliau tuh cerita kalau saya pernah nyimak Al-Quran itu orang 30 juz dibacanya cuma 10 jam. 10 jam beres. Tadi jam ba'da subuh sampai 10 malam. Ini malah cerita 10 jam lebih cepat lagi. Terus gimana bacanya? Juga tahu. Tapi baca bener dan enggak akan. Bacanya hadir namanya. Hadir. Bacaan hadir itu bacaan cepat. Tetapi intonasi mah sesuai dengan tajwid gitu. Bahkan kakak saya sendiri cerita ada yang sampai 5 jam saja. Gimana? 30 juz. Saya nggak kebayang gitu. Kalau yang nyimak bukan penghafal nggak bisa. Wong yang saya dari subuh sampai jam 10 malam itu hilang, ngantuk dikit loh. Mana tadi? Lo bener. Hilang. Nah ini kebayang nggak 5 jam 30 juz. Saya nggak kebayang gimana bacanya gitu. Karena saya sendiri nggak ngalamin, hanya mendengar cerita dari kakak saya yang penghafal Quran. Berarti di zaman sekarang dong? Sekarang, iya zaman sekarang. 30 sejam. Maksudnya pertanyaan selanjutnya kan zaman sahabat Rasul dan seterusnya itu yang semalam hatam. Iya berarti sangat mungkin mereka. Iya, kalau zaman dulu mah iyalah mungkinnya karena zaman sekarang masih ternyata. Loh, kami dulu itu di Tarim ketika setoran hafalan Quran diwajibkan 1 juz harus 20 menit. Lebih dari itu suruh mundur lagi. Mundur, apalin lagi, lancarin lagi gitu. 20 menit 1 juz ya. Wajib. 20 berarti 20 kali 3 yang zaman. 10 jam. 10 jam. 10 jam. 20 kali 30, berarti 30 600 menit. Bagi 60 10 jam. Oke. Ini wajib loh. Kalau 10 jam. Ya masih bisa dihitung. Dulu kayaknya sih masih bisa dihitung gitu. Agak-agak maksudnya dan 20 kayaknya masih 20 menit itu 1 jam gitu. Enggak, kalau 1 juz 20 menit masih agak masuk akal. 1 juz kan kalau kita sangat masuk akal. Masuk akal kalau 20 menit. Dan itu bisa didengar dengan baik ya, gitu. Ya. Bisa dibedakan huruf-hurufnya gitu. Iya. Kalau 20 menit. Nah, ini sampai 5 jam 30 juz gimana ya? Berarti setengahnya tuh 10 menit. 10 menit berarti. Iya. Wah, ini gimana itu bacanya? Kalau kita nyimak bisa hatam cepat gitu, kita wajib percaya nggak? Kalau misalnya dalam kita nggak mungkin misalnya 5 jam bisa hatam Quran gitu. Apalagi semalam 20 kali hatam gitu. Kitanya kan pasti nggak percaya, Kalau percaya apa gitu. Kalau kita nggak percaya, kalau saya pribadi langsung harus menyaksikan dulu. Iya. Bener nggak kita sendiri yang nyimak, bener nggak bacaannya bagaimana? Tapi kalau dengan tadi riwayat-riwayat sahabat dulu gitu. Nah kalau percaya riwayat Imam Syafi'i ketika bulan Ramadan itu hatam 2 kali loh. Dalam sehari berarti siang itu 1 kali hatam, malam 1 kali hatam. Selain bulan Ramadan sehari semalam sekali hatam. Masuk akal nggak kira-kira? Mungkin ya, masihlah memungkinkan. Nah, zaman sebelumnya iya. Saya pernah dengar dia zaman saya lupa zaman ceritanya menghatamkan dari jeda antara maghrib dengan isya.
hatam langsung. Nah, dicoba sama ini, saya pengen mendengar, beliau tuh malah pengen mendengar aja bahwa benar atau tidak. Ditutup ini, bacanya tartil, dan ketika dan lama, berasa lama. Pas itu dibuka jubahnya, semua yang mendengar tuh nanya ke sekeliling, sekarang tanggal berapa dan berapa. Masih mau isya, baru mau isya tanggal. Dulu saya pernah dengar cerita. Trauma atau kalau itu Imam Syafi'i itu dua kali hatam di sehari bulan Ramadan. di jamaah kan repot lagi jamaah. Taruh di sako. Cari Al-Quran yang kecil. kopiah Pak, pasti buka lagi. Nyari lagi, taruh jangan kopiah. Ya, lagi buka lagi. Berarti yang sama bapak tuh di Madinah. Yang suka di Al-Murabi. Nggak apa-apa, sholat sambil megang mushaf, sambil buka mushaf HP, nggak apa-apa. Imam atau makmum boleh. Yusannu qada'un nafilah al-mu'aqqatah, lan nafilah dati sabab, tadi udah kami sampaikan. Sunnah kita mengqada sholat sunnah yang memiliki waktu. Qabliyah ba'diyah nggak sempat dilaksanakan, keinget, laksanakan. Duha belum sempat dilakukan, udah keburu zuhur, kita qada. Ya, sholat sunnah yang punya waktu kita disunahkan untuk mengqadanya jika kita belum sempat melakukannya. Oke, sholat sunnah yang terakhir adalah sholat tahajud. Ini udah kita bahas, insya Allah kita bahas lagi nggak apa-apa. Sholat tahajud itu adalah semua sholat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah sholat isya dan setelah tidur malam. Oh, masih ada? Nah, ini semua sholat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah tidur malam dan setelah sholat isya, maka itu disebutnya adalah sholat tahajud. Antum sholat ba'diyah isya tidur malam itu dari kapan? Dari tenggelamnya matahari sampai munculnya fajar, namanya malam. Ya, malam toh, hitungannya malam. Habis sholat maghrib kemudian tidur ya setengah jam, bangun, kemudian sholat isya. Nah, sholat isya, qobliyah isya, sholat isya, kemudian ba'diyah isya. Ba'diyah isya itu masuk kategori tahajud. Pahalanya tahajud karena udah tidur malam, udah sholat isya, sholatnya sunnah dan dilakukan di malam hari. Namanya berarti tahajud. Jadi tidak ada sholat khusus tahajud, itu tidak ada. Ya, tidak ada. Lah terus apa? Ya semua sholat sunnah yang memenuhi 4 ini. Sepertiga malam terakhir kita suruh tahajud masuk. Nih, tahajud apa toh? Hajjada yuhajjidu, tahajjada ya tahajjadu, artinya tuh bangun. Asalnya dari tidur terus bangun, itu disebutnya adalah tahajud. Itu sholat yang dilakukan setelah bangun tidur, namanya tahajud. Memang sunnah loh. Sunnahnya itu setelah tahajud nanti tidur lagi. Waktunya mah bebas ya. Waktu apa itu? Waktu misalnya tadi setelah maghrib tidur. Nah, terus belum sholat isya. Terus sekitar jam 8 bangun, itu bisa masuk tahajud ya? Masuk setelah isya-nya. Kalau isya-nya kan fardu. Dia pilih tahu itu. Ini ada yang tahajud. Jadi kalau sholat wajib mah nggak bisa disatuin kan? Nggak bisa. Kan sunat itu apa? Kalau sholat taubat memiliki waktu atau sholat taubat nggak punya waktu? Tapi ada yang malam. Sholat taubat siang hari kan boleh. Nggak harus di malam hari. Kapanpun selama kita mau bertaubat dengan sholat, yaitu sholat taubat. sholat taubat dianjurkan di malam hari, tidak dianjurkan di pagi ke siang.
Ada statement tidak dianjurkan. Itu makanya Sholat taubat termasuk sholat yang tidak punya waktu. setelah sholat juga taubat. Boleh. Setiap setelah sholat umpamanya qobliyah ba'diyah kita taubat pun boleh. Yang penting jangan dilakukan di 3 atau 5 waktu yang diharamkan. Gitu. Berarti kalau pagi setelah kita sholat subuh sampai matahari muncul naik sekadar 1 tombak, itu nggak boleh sholat taubat. Setelah itu habis masuk waktu duha barulah kita sholat taubat. Itu bisa. Kang Agung udah nggak betah, nggak kuat nih. Sudah lewat. Siram-siram dulu. Pertemuan berikutnya kita akan bahas sholat jamaah, insyaallah. Sholat jamaah, tata cara dan syarat rukunnya. Jamaah apa berjamaah sama? Sholat berjamaah sama, sholat jamaah berjamaah. Cukup ya? Alhamdulillah. Ya kita tutup dengan antum yang tutup ya. Silakan tutup.